Halo guys, balik lagi dengan gua Azbram. Hari ini gua mau sedikit sharing aja ke teman-teman tentang update dari S7 yang belum lama ini kita beli. Nah, karena belum lama, masih fresh ya, masih grass gitu barangnya. Kita berniat untuk melakukan yang namanya nano ceramic coating. Nah, nano ceramic coating ini apa? Nanti pelan-pelan gue coba jelaskan yang gue paham aja gitu ya. Nah, ini kita kedatangan dua orang mas-mas dari Bike to Wash. Jadi Bike to Wash ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa ya guys, mulai dari nyuci sepeda, kemudian coating dan seterusnya. Gue nggak tahu apakah mereka jual produk, cuman yang jelas kalau gue lihat di Instagramnya yang ditonjolin tuh bagian itunya gitu. Nah, dengar sih kata masnya Bike to Wash ini udah ada 9 cabang ya dalam satu setengah tahun atau dalam 2 tahun gitu, lupa. Pokoknya cepet banget deh. Ada 2 di Surabaya, kemudian ada 7 lagi itu di Jakarta, tersebar di Jakarta, yang pusatnya itu di PIK kalau nggak salah. Nah, yang masnya ini tuh dari BSD katanya. Nah, di Bike to Wash ini tuh ada pilihan untuk home service ya, jadi kalian nggak perlu ke bengkelnya atau ke tokonya. Nanti mas-masnya yang langsung datang ke rumah kalian. Nah, kalian bisa pesan itu lewat aplikasinya mereka, dan di aplikasinya itu kalau nggak salah nanti kalian bisa dapat voucher untuk gratis transportasinya mereka ya. Jadi kan harusnya ada ongkos transport, itu jadi gratis. Oke, biar nanti kalian mudah menyerapnya, gua coba breakdown apa-apa aja yang kita dapatkan dari service nano ceramic coating ini ya. Yang pertama, sepeda kalian itu di general checking. Step pertamanya itu mungkin untuk melihat kerusakan apa yang sebelum diproses ya. Jadi mungkin sebagai bukti juga ke owner sepedanya. Selain itu juga mungkin kalau ada sesuatu pun mereka bisa tahu untuk nanti misalkan molesnya jangan terlalu kencang di bagian sini atau seperti itulah gitu ya. Kemudian setelah di general checking tersebut, ada kertasnya juga ya. Mereka mulai ngebersihin dulu sepedanya, jadi dicuci ya. Jadi kalian nggak perlu nyuci sendiri guys. Kalau sepeda kalian lagi agak kotor, ya nggak apa-apa, nanti mereka udah siapin selang-selangnya, kemudian semprotannya kalian tinggal siapin kerannya aja di sana gitu. Kemudian setelah dicuci besar gitu ya, cuci bersih segala macem, dikeringkan dulu. Kemudian setelah dikeringkan, didiamin dulu sekitar 15 menit kalau nggak salah. Pokoknya sampai kering banget deh. Mereka juga punya alatnya sih, alat pengeringnya itu. Setelah kering baru nanti dipolis gitu ya, dipoles-poles. Ada kayaknya pakai wax gitu deh. Nanti ada videonya kok. Kemudian didiamkan lagi 15 menit minimal. Baru setelahnya lanjut dikasih nano ceramic coating. Habis nano ceramic coating didiamkan lagi, baru selanjutnya ditimpa lagi sama lapisan polimer ya kalau nggak salah ya. Gua agak lupa, tapi itulah kurang lebihnya. Nah, ini kita mulai dari step keduanya, karena step pertama tadi kalian udah lihat itu di general checking. Sekarang adalah proses dibersihinnya ya. Jadi sepeda kalian cuci dulu guys. Menurut salah satu web, coating merupakan bagian dari auto detailing dengan mengaplikasikan lapisan khusus pada permukaan cat sepeda kita. Alhasil dengan adanya lapisan baru ini, cat sepeda terlindungi dari terik matahari, pengaruh cuaca, oksidasi, serta paparan kotoran dan debu. Nano ceramic coating merupakan salah satu metode coating yang mengandalkan kecanggihan teknologi masa kini. Jenis coating ini tidak hanya membuat cat sepeda kembali mengkilap, namun juga lebih tahan terhadap goresan. Nano ceramic sendiri terbuat dari bahan utama silika. Itu kenapa disebutnya ceramic ya guys, karena silika adalah bahan utama dari pembuatan keramik yang mengandung partikel kecil berukuran nano dengan tingkat kerapatan yang sangat tinggi. Karena sangat baik dari sisi kerapatan dibanding pelindung cat lainnya, nano ceramic lebih cepat meresap ke pori-pori cat sekaligus mengangkat kotoran, jamur, kerak, dan residu yang menempel di sepeda kita. Nah, itu tadi kan penjelasannya. Sekarang apa sih manfaat yang bisa kita dapatkan dari penggunaan atau pengaplikasian nano ceramic coating di sepeda kita? Secara umum manfaat nano ceramic ada 2 ya, yaitu pertama hydroponic effect dan yang kedua adalah self cleaning effect. Yang dimaksud dengan hydroponic effect atau efek hidroponik yaitu cat sepeda memiliki efek seperti daun talas. Alhasil ketika cat terkena air, maka tetesan air tersebut akan langsung jatuh dan tidak menempel di bodi sepeda. Nah, kenapa ini penting? Karena air yang menempel di cat sepeda akan menyebabkan bercak yang memicu tumbuhnya jamur dan kerak.
Sementara self cleaning effect membuat kotoran dan debu tidak mudah menempel. Kalaupun kotoran terlanjur menempel, akan mudah untuk dihilangkan dengan cara dielap saja. Dengan begitu, mencuci sepeda akan menjadi lebih cepat dan mudah. Selain itu, nano ceramic coating juga sanggup melindungi cat sepeda dari kontaminasi natural acid dan sinar ultraviolet. Natural acid di sini gua rasa maksudnya itu air hujan ya, karena mengandung asam. Nano ceramic juga memberi perlindungan cat dari goresan dan baret-baret halus akibat kesalahan saat mencuci sepeda. Itu kenapa kita disarankan ketika ngelap-ngelap sepeda itu menggunakan lap fiber ya. Jadi dia lebih halus dan lebih ramah terhadap frame sepeda kita. Untuk yang kalian lihat di frame ini sekarang adalah step ketiga ya. Ini adalah proses pemolesan pada seluruh bagian frame yang nantinya akan di coating. Jadi kalau bisa dilihat dari awal, yang awal itu adalah proses pembersihan kotoran-kotoran kotor yang ada pada sepeda. Makanya kan dicuci tuh. Dicuci kemudian dikeringkan, sepeda dalam kondisi yang sudah bersih sebenarnya. Kemudian masuk ke tahap ketiga ini, dia dilakukan pemolesan. Ini jatuhnya ke detailing ya. Jadi nanti sepedanya ini glow up lah, jadi supaya lebih mengkilat, lebih apa ya, lebih shining gitu. Pokoknya dia kelihatan seperti ada apa ya, seperti fresh lah gitu, seperti basah gitu. Untuk keseluruhan prosesnya ini memakan waktu atau durasi sekitar 3 jam guys. Dia kenapa lama? Karena memang prosesnya cukup makan waktu ya, jadi bener-bener detail gitu satu-satu. Kemudian yang bikin lama juga adalah ada proses-proses di mana dari step 1 ke step 2 dia harus nunggu, kemudian dari step 2 ke step 3 dia juga harus nunggu. Itu kenapa cukup makan waktu. Dan kenapa enak juga kalau home service, karena kalian ada di rumah guys, jadi kalian bisa melakukan aktivitas sepedanya jadi tinggalin aja gitu. Dibandingkan kalau kalian ke toko kemudian kalian nunggu di sana 3 jam kan agak gabut ya, mendingan kalian di rumah bisa ngelakuin macem-macem gitu. Kemudian masuk ke tahap selanjutnya, ini adalah proses si nano ceramic coatingnya. Gue pikir kita bakal dipakaikan satu botol itu, ternyata dikasih cuman ya berapa mili kali ya, dikit ternyata guys. Gue kira semuanya untuk satu sepeda gitu. Nah kata masnya sih barangnya gak dijual di Indonesia, dia ngimpor sendiri. Nah yang gua nggak ngerti adalah apakah ini ceramic coating yang sama yang digunakan oleh mobil atau motor atau berbeda. Kalau mobil motor juga apakah dia ngimpor sendiri atau memang sudah dijual di pasaran. Selama proses coatingnya atau pelapisan dengan menggunakan si nano ceramic ini itu benar-benar tipis ya. Mungkin agak sedikit susah dilihat oleh mata dari kamera sini, cuman kalau ngeliat langsung sih masih agak kelihatan ya, cuman memang tipis banget. Nah kemudian setelah habis disemprot itu langsung di lap dengan si lap fiber itu ya, microfiber itu. Fungsinya adalah dua ya. Pertama untuk meratakan si nano ceramiknya, kemudian yang kedua adalah mencegah terjadinya penggumpalan si ceramiknya. Jadi kan kalau nanti ada gumpalan dia jadi seperti ada cekungan gitu guys di frame-nya, dan itu nggak bagus. Cara kerjanya masih sama ya guys, sama seperti sebelumnya. Dia mengerjakan satu sisi dulu, kemudian kalau sisi satunya udah selesai lanjut di sisi sebelahnya. Kemudian untuk fork bagian luar, bagian dalam juga tetap disemprotkan si nano ceramic ini, dan bahkan sampai ke bagian crankset ya. Jadi crank arm pun disemprotin sama dia itu. Yang nggak dapet tuh hanya bagian wheel set. Karena alasannya kenapa ya, kalau wheel set tuh karena dia nanti nggak kuat pas bagian pemolesan gitu, terlalu panas atau gimana gitu. Gua agak kurang nangkap juga sih. Nah setelah step nano ceramic coating selesai, langkah berikutnya adalah polymer coating. Jadi sebenarnya sama-sama coating, sama-sama dilapisin juga, cuman mungkin bedanya tadi itu nano ceramic, kemudian di atasnya dilapisi lagi, ditambah lagi oleh polimer. Nah kalau gue baca-baca sih, polimer itu kandungannya biasanya akrilik, resin ataupun plastik. Nah gue nggak begitu ngerti lah kandungannya itu. Pokoknya yang jelas katanya polimer aja. Nah kalau kalian tahu polimer itu kandungannya apa aja dan perbedaannya sesignifikan apa dengan si nano ceramic, tolong tulis di kolom komentar ya. Gue juga karena pengen tahu gitu.
Oke sih, segitu aja kira-kira prosesnya. Oh ya, ada info tambahannya ada lagi nih guys. Jadi setelah selesai di coating dan segala macamnya, sepeda itu nggak boleh disentuh bagian framenya oleh tangan langsung. Harus didiamkan minimal 11 jam setelah coating terakhirnya. Nah jadi kalau misalkan gua ini coatingnya sore, berarti jangan dipegang sampai besok paginya lagi, sebab nanti akan menceplak tangan kita guys, karena kan dia kan bahannya ya seperti gue bilang tadi ya, dia kayak agak-agak air gitu, mungkin memang dasarnya water base kali ya, kayak pomade kali water base. Nah pokoknya gitulah, intinya jangan dipegang selama 11 jam. Nah untuk daya tahan dari nano ceramic coating ini sendiri, kalau menurut klaim dari ininya mas-masnya itu, kalau pemakaian jarang, dalam artian di sini kayak 2 kali seminggu, dia bisa bertahan sampai dengan 1 tahun ataupun 1 tahun kurang gitu, lupa. Nah jadi dia nggak bertahan selamanya ya gitu. Oke guys, gitu aja info yang bisa gue sampaikan. Kalau kalian penasaran dengan hasilnya, ini ada foto-foto hasilnya, cuman berhubung gue syutingnya malam hari jadi agak kurang bagus ya hasilnya. Mungkin nanti kalian tunggu aja di review dari S7 nya, akan lebih lengkap pastinya. Gua Asbram, sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.